Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur saudara kalau malam ini Tuhan kasih kesempatan sama kita. Ya, kita tahu bahwa hidupnya adalah kesempatan saudara. Jadi kalau kita masih punya kesempatan berkumpul bersama, berdoa, jangan sia-siakan saudara. Karena kita percaya dalam doa kita, saudara semua akan mengalami encounter. Encounter itu perjumpaan saudara, perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Saya percaya walaupun doa kita bareng-bareng, tapi Tuhan mau melawat setiap pribadi. Ya, setiap pribadi saya berdoa saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Saudara sharing firman Tuhan hari ini, ya Tuhan memberikan ilham ketika saya teringat seseorang pria yang mengatakan begini. Dia seorang pria dan seorang suami, saudara. Dia mengatakan, tahu gak Pak, saya menikah ini dengan my first love. Nah kalau saudara yang ngerti maksudnya apa saudara? Maksudnya si suami ini saudara, dia tuh jatuh cinta pertama kali dan terakhir kali dengan wanita yang akhirnya dia nikahi saudara. Jadi wanita yang menjadi pasangannya, wanita yang menjadi istrinya itu wanita yang pertama kali dia jatuh cinta, terakhir kali dia jatuh cinta, dan gak ada wanita lain yang jatuh cinta saudara. Makanya dia bilang, this is my first love. Ini adalah cinta pertama saya. Wow. Ada yang bilang so sweet. Manis sekali kedengarannya saudara. Tapi saudara ketika saya dengar ini saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Do you really know who should be your first love? Apakah engkau betul-betul menyadari sebetulnya siapa sih yang harus menjadi cinta mula-mulamu? Tapi saya mau ganti first love ini cinta pertamamu dan cinta utamamu. Saya yakin saudara, sebagian besar saudara bisa menjawab. Siapa saudara? Yesus. Yesuslah yang harus menjadi cinta pertama kita, cinta utama kita saudara. Tapi saudara, yang penting bukan cuma tahu. Saudara, saya mau jujur saudara. Saya suka mengatakan ada khotbah-khotbah tuh saya ngerasa berat untuk khotbah. Dan saudara ini salah satu khotbah yang berat saudara. Karena menurut saya khotbah ini negor saya dulu sendiri. Jadi ketika judul khotbah ini muncul my first love, cinta pertama dan utamaku. Dan itu udah jelas tadi jawabannya. Saya udah kasih jawabannya saudara, Yesus. Tapi saudara sekarang Yesus mau nanya kepada semua saudara yang ngaku udah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tuh cinta pertamamu gak? Dan utamamu. Bukan tahu, tapi benar. Nah itulah sebabnya sharing yang singkat ini saya akan bagi dalam 3 bagian secara cepat. Pertama-tama, mari kita lihat dari firman Tuhan. Jelas ada perintah Tuhan, tolong ditampilkan slide berikutnya. Dasar bahwa Yesus harus menjadi cinta pertama dan utama kita. Ya, tolong diklik. Yesus harus jadi cinta pertama dan utama kita, ada dasarnya saudara. Satu waktu ada seorang ahli Taurat, tolong diklik ayatnya. Dia tuh mau mencobai Yesus katanya kan. Saudara baca di ayat sebelumnya ayat 35 ya, ini saya langsung ayat 36. Dia tuh pengen mencobai Yesus, karena apa saudara? Yesus itu kan ngajarin tentang hukum. Dan waktu itu hukum Taurat tuh jumlahnya 200-an saudara. Maka dia tanya, guru, ini hukum nih banyak nih, saya bingung nih. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dan Yesus kalau orang bilang tanpa tedeng aling-aling, langsung tegas to the point ya. Dia jawab apa saudara? Boleh gak kita baca ayat 37 saudara? 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ada hukum yang kedua saudara yang kita tidak akan bahas hari ini. Tapi Tuhan bilang, ya jawabannya udah jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Berarti kalau segenap itu saudara gak boleh ada celah lagi. Padet. Gak boleh ada celah lagi. Hatimu, jiwamu, akal budimu. Dan Tuhan bilang itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Makanya kenapa saya berikan judul My First Love itu cinta pertama dan utama kita. Yesus bilang jelas, kalau kamu mau sungguh-sungguh ikut Yesus, Yesus itu cinta pertama atau utama kita. Dan Yesus itu cinta pertama dan utama kita enggak, saudara? Kan dasarnya jelas, saudara. Tuhan gak pakai bahasa muter-muter. Kalau saya boleh katakan, langsung to the point. Yuk hari ini semua saudara yang hadir secara onsite yang bareng saya ini ada, tadi kalau nggak salah saya hitung ada 28 apa 29 orang saudara. Di tempat ini ya, saya nggak tahu ada berapa yang ikutin secara online. Ada 50, ada 50-an saudara ikutin secara online. Jadi saudara, Tuhan mau nanya, Yesus itu cinta pertama dan utamamu nggak? Ini yang tadi yang berdiri depan, Ibu Rosita, Saudari Wanda, Saudara Fidel, pemain musik kita, Saudara Filemon, Tuhan nanya, Yesus itu cinta pertama dan utamamu gak? Semua yang hadir di sini, semua yang hadir di Zoom, Tuhan nanya. Nah saudara, sebelum saudara berani mantap katakan ya, mari kita uji saudara. Saudara karena faktor degeneratif ya, saudara mungkin kan denger ya saya ngomong saudara. Saya ini mereksa ke dokter kok 3 dokter jawabannya ada satu yang sama. Pak, ada faktor degeneratif. Nah salah satu yang saya harus akui saudara dengan faktor degeneratif. Saya ini agak rajin ke lab saudara. Ke laboratorium maksudnya saudara. Karena gini saudara. Saya boleh kelihatannya sehat. Tapi tahu-tahu gula saya gak normal. Ada orang yang terkaget-kaget saudara. Saya kelihatan sehat, kok gula saya tiba-tiba 300. Gula itu pada gak boleh lebih 120 saudara. Saya kelihatan sehat, kok kolesterol saya tiba-tiba mestinya di bawah 100 saudara. Yang tipe yang mana saudara saya lupa. Tiba-tiba dia bilang kok 200 lebih, 270 lagi saudara. Hati-hati saudara. Kadang-kadang kelihatan di luarnya penampilan fisik kita oke loh. Nah mari kita klik selanjutnya. Poin kedua adalah, mari kita menguji. Apakah Tuhan Yesus cinta pertama dan utama kita? Nah saudara, ada satu gereja. Tuhan tuh puji loh saudara. Yang muji Tuhan, kalau Tuhan muji bisa salah gak saudara? Gak bakal salah saudara. Mari kita baca di Wahyu 2. Saya tahu sebagai saudara ada yang tahu ayat ini saudara. Tuhan satu waktu memuji sebuah gereja, itu gereja di Efesus, dia bilang gini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Tuhan muji lu saudara. Tuhan bilang apa? Ini gereja jeripaya, artinya kerja keras. Mereka tuh sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh ibadah, enggak pernah terlambat ibadah. Di sini enggak ada sih, di sana sini aja yang suka terlambat, saudara. Sungguh-sungguh melayani dan mereka enggak mau kompromi sama orang jahat. Kalau orang jahat bilang, kamu tuh jahat loh, kamu mesti bertobat. Dan mereka tuh enggak mau tertipu katanya. Kalau ada orang ngaku katanya mereka rasul, mereka mau pastiin. Karena di akhir zaman kan ada banyak rasul-rasul palsu. Ada orang ngaku rasul, ngaku pendeta tapi palsu. Ngaku pendeta tapi bunuh orang saudara. Dia bilang mereka mau temukan. Bahkan saudara ayat selanjutnya kita lihat. Bukan aja mereka tuh sungguh-sungguh ibadahnya, kerja keras. Yuk kita baca saudara. Saya yakin banyak kita belum seperti ini saudara. Ayat yang ketiga dia bilang apa saudara? 2, 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka tuh udah ngalami penderitaan ikut Yesus. Mungkin ada yang nimpukin mereka gara-gara ikut Yesus. Mungkin ada yang menghina-hina mereka gara-gara ikut Yesus. Saya gak tahu apa yang mereka alami. Tapi katakan mereka sabar loh. Dan mereka gak mau kehilangan kelelahan mereka. Mereka sungguh-sungguh. Tapi puji Tuhan. Kalau ada dokter spesialis penyakit dalam, Yesus itu dokter, segala dokter spesialis penyakit dalam. Kenapa saudara? Kita dikejutkan dengan ayat yang keempat, klik. Ayat keempat tiba-tiba Tuhan bilang apa? Ya tolong diklik. Tuhan bilang apa saudara? Coba kita baca sama-sama, 2,
3. Namun demikian, aku mencela engkau. Wow, aku ngapain saudara? Mencela engkau. Ada yang perlu dipuji, Tuhan akan puji. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Karena apa saudara? Alasannya cuma satu. Karena apa saudara? 2, 3. Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, tolong perhatiin ya saudara ya. Tolong perhatikan saudara. Saudara boleh masih aktif pelayanan sebagai song leader singer. Saudara udah rela menderita buat Yesus. Tapi Yesus bilang, engkau udah kehilangan cintamu yang mula-mula. Makanya saya bilang ini khotbah berat. Ini ngingetin saya udah pelayanan full time, saya kehilangan cinta yang mula-mula gak saudara? Apalagi kehilangan cinta mula-mula tuh serius. Sampai Tuhan bilang begini, tolong diklik selanjutnya. Ayat yang kelima Tuhan bilang apa gitu saudara? Yuk katakan sama-sama. Yang pertama dulu sampai tanda seru. 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan bilang orang yang kehilangan kasih mula-mula itu seperti ngalami kejatuhan tuh seperti ke dalam jurang. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan engkau itu sudah terlalu jauh ninggalin aku. Jadi saudara, orang boleh masih aktif pelayanan, orang masih boleh aktif ibadah, doa, ikut komit. Tapi Tuhan bilang, kamu kehilangan cinta yang mula-mula. Yuk hari ini saudara, saya mau mengajak saudara kita pastiin. Yuk yang hadir secara Zoom. Kamu masih punya Yesus gak sebagai cinta pertama dan utamamu? Yesus tuh masih your first love gak? Cinta pertama dan utamamu. Masih gak saudara? Ini pertanyaan terberat saya bilang saudara. Tapi saya tetap mau mengkhotbahkan karena apa saudara? Biar ini negor. Saya seneng kok kalau khotbah itu harus negor saya dulu. Ya, saya mau diingatkan lagi Tuhan. Tuhan, Engkau cinta pertama dan utama saya gak ya? Hai semua yang hadir. Yesus itu cinta pertama dan utamamu gak? Sekali lagi bukan udah ngaku Kristen saudara. Bukan masih rajin ibadah. Bukan masih rajin pelayanan. Karena jemaat Efesus saya yakin banyak kita mungkin masih belum nandingin jemaat Efesus saudara. Udah rajin, sungguh-sungguh pelayanan. Gak mau kompromi sama yang jahat. Bahkan dikatakan apa saudara? Mereka rela menderita. Tapi Tuhan bilang, Yesus itu bukan cinta pertama dan utamamu. Yuk hati-hati saudara. Nah makanya penutup khotbahnya saudara. Saya mau mengajak saudara memastikan. Apakah Yesus cinta pertama dan utama saudara? Boleh tolong balik lagi ayatnya. Tadi ada yang saya berikan warna merah kita belum baca. Untuk memastikan Yesus cinta pertama dan utama. Ada 2 hal yang terus kita mesti kerjakan. Boleh gak kita baca yang warna merah semuanya saudara? 2, 3. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yuk klik selanjutnya. Kalau kita mau memastikan Yesus itu betul-betul cinta pertama dan utama kita saudara. Ada 2 yang Tuhan bilang. Pertama, setiap hari. Kalau perlu setiap hari tolong diklik. Kita perlu bertobatlah. Apa itu bertobatlah saudara? Saya langsung berikan penjelasannya agak panjang saudara. Boleh gak kita baca sama-sama? 2, 3. Memastikan bahwa tidak ada yang mengambil posisi utama Tuhan di hidup kita. Entah itu yang baik maupun yang tidak baik. Jangan salah loh saudara. Yang ngambil posisi Tuhan sebagai pertama dan utama itu bukan selalu yang tidak baik. Contoh jemaat Efesus. Itu yang baik kan saudara. Pelayanan. Saudara kalau gak hati-hati, pelayanan tuh bisa mengambil posisi utama Tuhan. Saya percaya orang yang mencintai Tuhan melayani. Tapi saya mau peringatkan, orang yang aktif pelayanan bisa saja sudah kehilangan cinta pertama. Saya ulangi, saya percaya orang yang sungguh cinta Tuhan, Yesus itu cinta pertama utamanya, dia rindu melayani. Tapi saudara hati-hati, kita boleh rajin melayani, tapi cinta pertama utama kita bukan Yesus.
Apalagi saudara yang baik. Hati-hati dengan kenyamanan. Coba banyak orang Kristen kalau kita mau perhatiin saudara, kapan mereka mulai gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Banyak yang bukan karena persoalan saudara. Memang ada yang gara-gara persoalan. Tapi saya menemukan lebih banyak yang gara-gara persoalan jadi bertobat. Makanya Tuhan perlu izinkan persoalan saudara, tantangan. Tapi begitu nyaman, makin kaya, makin pinter, makin tinggi jabatannya. Saudara tahu nggak Ferdi Sambo saudara? Dia anak Tuhan loh saudara. Ikutin berita-berita dia saudara. Dia tuh pernah dapat foto dipanggil maju oleh pendeta di gereja di mana dia ada saudara. Hati-hati saudara. Tuhan mau kita ngalami berkat-berkatnya. Tapi jangan berkatnya membuat kita nyaman dan kita lupa sama Tuhan saudara. Jadi bukan selalu yang jelek. Pelayanan, kenyamanan. Atau akhir-akhir ini saudara, karena pandemi kita sadar kesehatan, bagus. Tapi ada orang yang gara-gara kesehatan saudara. Jadi akhirnya mengutamakan kesehatan daripada Yesus. Jadi jangan selalu yang jelek saudara. Yang baik. Pelayanan, kenyamanan, kesehatan. Tapi memang juga ada yang tidak baik saudara. Memang ada juga gara-gara persoalan. Jadi akhirnya Yesus gak cinta pertama utama, meragukan. Mana bukti Tuhan gak bela saya? Saudara hati-hati juga luka-luka yang saudara alami. Seringkali luka-luka yang kita alami karena tantangan persoalan itu membuat kita meragukan Yesus saudara. Jadi memang ada hal-hal yang tidak baik. Tapi mari kita perhatikan dulu hal-hal yang baik. Yang akhirnya membuat kita. Makanya saudara, tiap hari ambil waktu bertobat saudara. Tiap hari. Ini saya ngingetin diri saya saudara. Tuhan tolong saya nih. Tolong John Chandra ini Tuhan. Jangan sampai Yesus tuh gak jadi cinta pertama dan utamanya. Jangan Tuhan. Oh Tuhan. Sadarin John Chandra ini saudara. Yuk, kalau perlu kita ketok kepala kita. Tuhan tolong sadarin saya. Bahkan istri saya bukan cinta pertama dan utama saya. Tentu dia tetap my sweetheart. Ya. Dia tetap kekasih saya. Tapi kalau ditanya cinta pertama dan utama. Saya harus jawab Yesus, gak ada lagi. No one else. Jesus cinta pertama dan utama saya. Saya boleh punya kekasih manusia. Istri saya. Saya punya orang-orang yang saya cintai. Anak-anak. Mantu. Cucu. Keluarga rohani. Saudara keluarga rohani saya. Tapi cinta pertama dan utama adalah Yesus. Sederhana saudara. Saya ngomong gak mau lo tegang. Tapi saudara, saya berharap ini menegangkan hati saudara. Yesus itu cinta pertama dan utama gak saudara? Yang kedua dan yang terakhir. Tuhan bilang sederhana. Selain bertobatlah dia bilang lakukanlah. Atau melakukan lagi yang semula dilakukan. Saudara, bagaimana mula-mula saudara? Saudara coba deh. Dulu saudara mula-mula rajin baca Alkitab karena apa saudara? Karena kita mengasihi Tuhan. Yang sudah mengasihi kita. Betul gak saudara? Karena kita melayani Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan saya mau balas kasih Tuhan. Sekarang gini saudara. Kalau saudara gak mau kehilangan kasih mula-mula. Coba sekarang semua lakukan karena saudara mengasihi Tuhan. Pasti lain saudara. Kalau saudara baca Alkitab karena mengasihi Tuhan. Saudara bisa menikmati saudara. Coba kalau baca cuman aduh mau ijoin di Abah. Di Journey. Aduh gak enak ketinggalan sama teman-teman nih. Apalagi saya fasilitatornya kan. Malu dong fasilitatornya gak kelar. Belum kelar hari ini puja. Jangan saudara. Baca Alkitab karena saudara pengen nemukan isi hati Tuhan. Coba kalau berdoa saudara. Orang kalau jatuh cinta pengen ngobrol sering-sering kan? Coba ingat pertama kali jatuh cinta. Masih ingat gak Rian waktu jatuh cinta pertama kali? Diubar terus.
Istrinya Ibu Tati di Uber terus. Cari alasan ngobrol aja. So sweet katanya saudara. Jangan ketawa-tawa dulu Ferdinand. Dulu juga kamu begitu. Semua kita yang pernah jatuh cinta tahu saudara. Cari alasan mau ngobrol. Yuk coba doa itu saya pengen bener ngobrol sama Tuhan. Nyembah dia, puji dia. Jangan cuma puji calon kita dong saudara. Ih kamu betul-betul cantiknya luar biasa lu saudara. Tapi saudara bilang Tuhan engkau betul-betul. Makanya saudara ingat loh. Tuhan bilang waktu kita ketemu Tuhan. Pertemuan kita seperti apa saudara? Mempelai pria ketemu mempelai wanita. Itu kan pernikahan saudara. Pernikahan itu cinta yang paling tinggi di dunia saudara. Orang tuh kalau memutuskan menikah. Dia udah mencapai cinta yang paling tinggi di dunia ini. Tuhan bilang. Waktu kamu ketemu aku tuh seperti mempelai pria. Kamu tuh seperti mempelai wanita. Jika umat Tuhan, gereja Tuhan. Coba kalau memberi saudara. Ayo saudara. Jangan memberi, ada yang semangatnya gini. Kan supaya menuai mesti menabur. Saudara harus kita memberi gini. Karena Tuhan mencintai saya. Kalau sampai nuai itu bonus. Nggak nuai juga nggak apa-apa saudara. Kenapa? Dia udah cintai saya. Udah banyak yang dia kerjakan saya belum bisa bales. Kok saya hitung-hitungan sih persembahan aja pengen balesan Tuhan? Enggak. Saya mempersembahkan. Karena saya mau belajar mencintai Tuhan. Yuk apalagi saudara, pelayanan. Pelayanan jangan, habis sih Ciripka ngajak-ngajak saya pelayanan gak enak. Habis sih Ibu Ros ngajak-ngajak saya pelayanan saya gak enak. Jangan saudara. Layanilah Tuhan karena bilang apa? Karena Yesus bilang, aku cinta sama kamu. Dan saya pengen balas cinta Tuhan. Cinta itu pasti ada tindakan nyata. Amin saudara. Dan salah satunya apa saudara? Kerinduan melakukan sesuatu buat pasangan kita. Bahkan dengan harga yang mahal. Saya masih ingat kenalan saya saudara. Satu waktu masih pacaran. Pacarnya itu kepengen satu tas. Ngeliat bagus ya bagus. Kelihatan di matanya kepengen walaupun gak minta dibeliin saudara. Tapi harganya itu separuh gaji dia hari itu. Tapi dia jatuh cinta benar saudara. Dan itu jadi istri dia saudara. Dia beliin. Walaupun sisa bulan itu setiap hari makan Indomie saudara. Karena cinta. Ya dong karena cinta saudara. Setengah gaji pun gak ada masalah. Walaupun sisa bulan itu makannya Indomie. Karena kosan masih harus dibayar saudara. Sama Tuhan gitu gak saudara? Atau cari recehan yang paling kecil. Waktu persembahan. Ayo saudara. Kita belajar sekarang. Kita balik saudara. Saya gak mau panjangin firman Tuhan. Hari ini Tuhan cuma mau nanya. Yesus tuh masih cinta pertama dan utama gak? Kalau ya puji Tuhan. Tapi kalau ya pastiin dulu. Benar. Yesus tuh dokternya di atas segala dokter spesialis penyakit dalam loh. Semua saudara bisa bohongin tapi Tuhan saudara gak bisa bohongin. Mari kita mau masuk dalam doa kita saudara.